Masa depan Dani Olmo belum jelas. La Liga beri waktu ekstra 3 hari. Barcelona masih menantikan keputusan dari La Liga terkait pendaftaran Dani Olmo sebagai pemain resmi klub. Hingga beberapa jam sebelum batas waktu yang ditentukan, proses persetujuan ini belum mencapai kejelasan, memicu kekhawatiran di kalangan internal klub. Meskipun beberapa pihak di Barcelona yakin bahwa Olmo akan tetap terdaftar sebagai pemain mereka, laporan dari Sport mengatakan situasi masih belum jelas. Keputusan final harus diambil sebelum tengah malam 31 Desember 2024 waktu setempat, yang menandai berakhirnya tenggat waktu untuk menyelesaikan masalah ini, termasuk registrasi Pau Victor. Intinya, jika Olmo dan Victor belum bisa didaftarkan hingga tenggat waktu sebelum 1 Januari 2025 waktu setempat, kedua pemain itu bisa saja meninggalkan klub secara gratis. Barcelona telah menempuh berbagai jalur hukum untuk mempertahankan Olmo. Namun, baik pengadilan komersial maupun pengadilan negeri menolak memberikan tindakan pencegahan untuk menjaga lisensi Olmo tetap aktif. Setelah opsi hukum tersebut gagal, Barcelona mengaktifkan rencana alternatif dengan menjual paket kursi VIP di Spotify Camp Nou senilai sekitar 100 juta euro. Dana tersebut digunakan untuk memenuhi persyaratan finansial yang diajukan La Liga terkait pendaftaran pemain. Dokumen-dokumen yang diperlukan telah diserahkan kepada La Liga beberapa hari yang lalu, tetapi persetujuan masih tertunda. Proses ini melibatkan peninjauan menyeluruh oleh Komisi Delegasi La Liga, yang juga bekerja sama dengan auditor independen. Barcelona kini menghadapi tekanan besar untuk memberikan jaminan pembayaran yang sesuai dengan kontrak. Ketegangan di kubu Barcelona semakin meningkat karena waktu terus berjalan. Jika persetujuan tidak diberikan sebelum tenggat waktu, Dani Olmo dapat meninggalkan Barcelona sebagai pemain bebas transfer, berdasarkan klausul khusus dalam kontraknya. Juventus dan Manchester United tertarik angkut bek Barcelona ini. Ada gosip baru datang bagi Juventus. Si Nyonya tua dilaporkan tengah berminat untuk mengamankan jasa Andreas Christensen dari Barcelona. Di bursa transfer musim dingin ini, Juventus memang fokus berburu bek tengah baru. Ini disebabkan bek mereka, Gleison Bremer, mengalami cedera lutut yang parah dan akan absen cukup lama dari tim mereka. Sudah ada beberapa bek tengah yang diincar Juventus. Beberapa nama beken dijagokan untuk jadi pengganti sang bek. Dikabarkan baru-baru ini melaporkan bahwa Juventus punya opsi baru untuk lini pertahanan mereka. Mereka tertarik untuk merekrut Andreas Christensen dari Barcelona. Menurut laporan tersebut, Thiago Motta tertarik untuk memboyong Christensen di musim dingin ini. Sang bek dinilai punya pengalaman yang kaya sebagai seorang bek. Ia sudah teruji di liga-liga terbaik di dunia. Ia juga punya karakteristik yang disukai Motta dari seorang bek tengah. Jadi ia berminat untuk memboyong sang bek ke Turin. Laporan yang sama juga menuturkan bahwa kans Juventus untuk merekrut Christensen di musim dingin ini cukup terbuka. Sang bek bukan pilihan utama Hansi Flick di Barcelona. Jadi ia tidak akan dihalangi jika ia ingin pergi ke klub lain. Jadi jika Juventus serius memboyong sang bek, maka ia bisa dilepas Barcelona. Kontrak Christensen di Barcelona akan habis di tahun 2026 mendatang. Dengan sisa kontraknya, Barcelona menginginkan sekitar 20 juta euro untuk jasa bek timnas Denmark tersebut. Bukan hanya Juventus, Manchester United juga tertarik untuk merekrut Christensen. Manchester United dikabarkan serius berminat untuk mendatangkan bek Barcelona, Andreas Christensen, pada bursa transfer Januari 2025. Laporan di Spanyol menyebut pemain asal Denmark itu kini menjadi target utama The Red Devils. Tinggalkan Barcelona, Frenkie de Jong dikabarkan menuju Arab Saudi. Ada rumor baru seputar masa depan Frenkie de Jong. Gelandang Barcelona itu dikabarkan akan coba diboyong ke Arab Saudi di tahun 2025 nanti. Seperti yang sudah diketahui, de Jong kontraknya mulai menipis bersama Barcelona.
kontraknya bersama Las Azulgrana akan berakhir pada tahun 2026 mendatang. Barcelona dilaporkan enggan untuk mempertahankan De Jong. Alhasil, sang pemain dikabarkan akan dilepas pada tahun 2025 nanti. Dilansir AS, De Jong berpotensi melanjutkan karir di Timur Tengah. Sang agen dikabarkan mulai menawarkan sang pemain ke beberapa klub top Saudi Pro League. Menurut laporan tersebut, agen De Jong punya alasan kuat mengapa ia ingin membawa sang gelandang ke Arab Saudi. Ini disebabkan De Jong memiliki gaji yang sangat besar di Barcelona. Sementara klub-klub top Eropa tidak berminat membayar sang gelandang dengan gaji semahal itu. Sementara tim-tim Saudi Pro League dikabarkan siap menggajinya dengan nilai fantastis. Itulah mengapa sang agen memprakarsai transfer ke Timur Tengah ini. Laporan itu mengklaim bahwa agen De Jong benar-benar sudah bergerak untuk membawa sang klien ke Arab Saudi. Ia dikabarkan sudah menggelar sejumlah pertemuan dengan tim-tim top Saudi Pro League. Ia sudah menawarkan kliennya tersebut. Saat ini proses ini sedang berlanjut. Sang agen berharap bisa segera mendapatkan kesepakatan dengan mereka. Barcelona sendiri dikabarkan sudah siap untuk berpisah dengan De Jong di tahun 2025 nanti. Sang pemain dikabarkan akan dibanderol di kisaran 60 juta euro di tahun depan. Frenkie De Jong sudah berulang kali menegaskan bahwa dia hanya ingin bermain untuk Barcelona. Klub-klub top Eropa bergantian mendekat, tapi De Jong terus menolak. Meski begitu, menurut laporan terbaru dari Sport, De Jong mungkin akan terdesak untuk meninggalkan Barcelona. Lamine Yamal sudah sembuh, bisa ambil bagian di semifinal Piala Super Spanyol. Akhir tahun ini, Lamine Yamal harus bolak-balik ke ruang perawatan akibat cedera. Pada awal November, Yamal mengalami cedera ankle yang membuatnya absen dalam 3 pertandingan. Setelah pulih, remaja berusia 17 tahun itu sempat tampil dalam 4 laga. Akan tetapi, ia harus kembali menepi pada pertengahan Desember karena menderita jenis cedera yang sama seperti sebelumnya. Cedera pergelangan kaki itu didapat Yamal saat Barcelona kalah 1-0 dari Leganes dalam lanjutan Liga Spanyol. Akibat cedera tersebut, Yamal harus absen pada laga terakhir Barcelona di tahun 2024 melawan Atletico Madrid. Dalam laga itu, El Barça keok. Kini, Barcelona sedang berada dalam jeda pertengahan musim sebelum kembali bertempur pada awal Januari 2025. Hal itu memberi waktu bagi Lamine Yamal untuk memulihkan cederanya. Baru-baru ini, Barcelona mendapat kabar positif terkait proses pemulihan cedera pemain keturunan Maroko itu. Menurut laporan jurnalis asal Spanyol, Javi Miguel, yang dikutip Bola Sport.com dari Sportskida, Yamal sudah sepenuhnya pulih dari cedera. Hal itu diketahui setelah Yamal menjalani serangkaian pemeriksaan di kompleks latihan Barcelona Ciutat Esportiva. Kini, Yamal hanya tinggal memulihkan kondisi fisiknya karena ia sudah lama absen. Diperkirakan, winger timnas Spanyol itu sudah bisa kembali membela Barcelona pada awal Januari tahun depan. Laga semifinal Piala Super Spanyol melawan Athletic Club pada 8 Januari diprediksi akan menjadi momen comeback sang pemain. Meski cukup sering mengalami cedera, Lamine Yamal merupakan salah satu pemain andalan Barcelona musim ini. Ia mencetak 6 gol dan memberikan 12 assist hanya dalam 21 pertandingan di lintas kompetisi. Berkat performa apik Yamal, Barcelona bisa bersaing di papan atas klasemen Liga Spanyol dan Liga Champions.